Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia, sehingga di kesempatan hari ini kita masih bisa menyimak, menambah ilmu di sekolah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Baik anak-anakku sekalian, di hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan dan perawatan motor starter sepeda motor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sebelumnya kita mari membaca basmalah agar segala sesuatunya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan untuk belajar dengan hati yang ikhlas dengan penuh konsentrasi. Kemudian Bapak minta tolong untuk mengatur posisi belajar kamu, jangan sampai ada tiduran atau mungkin posisinya nyenderan. Ini kurang bagus untuk menyerap ilmunya. Atur posisi yang tegak, kemudian siapkan segala sesuatunya. Yang menulis silakan untuk menulis yang penting-penting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu nanti di tempat PKL. Sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat membongkar dan memasang motor starter sepeda motor. Kemudian peserta didik dapat memahami bagian-bagian komponen motor starter. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memeriksa bagian-bagian komponen motor starter. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat merawat komponen motor starter. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang sistem kerja daripada kelistrikan sistem starter, di mana di dalam sistem starter ada yang bentuknya konvensional, jenisnya konvensional, ada yang jenisnya masih mekanik dengan menggunakan kickstarter. Kemudian yang terbaru kita menggunakan tentang ACG. Nah, Bapak di sini akan membahas tentang sistem starter yang konvensional ya, yang masih menggunakan motor starter. Di sini Bapak tampilkan ada dua bentuknya atau ada dua jenisnya. Yang pertama tidak menggunakan gigi reduksi. Kemudian yang kedua ini ada yang menggunakan gigi reduksi. Nanti pada waktu dibongkar akan kelihatan apakah perbedaannya antara yang gambar satu dengan yang gambar motor starter yang kedua. Kemudian langkah-langkah pemeriksaan. Langkah-langkah pemeriksaan yang pertama kita persiapan dulu apa aja yang disiapkan, ada toolbox, ada avometer, ada vernier caliper. Kemudian yang kedua adalah langkah pembongkaran, yaitu membuka bagian dalam motor starter. Yang ketiga adalah memeriksa dan membersihkan komponen dalam motor starter. Kemudian yang keempat, perakitan. Setelah dibongkar kita akan merakit kembali, kemudian kita akan mengecek kembali. Baik, yang pertama kita coba untuk persiapan. Apa aja yang dibutuhkan? Dalam langkah persiapan ini yang dibutuhkan peralatannya adalah multimeter, avometer, kemudian toolbox, kemudian vernier caliper. Itu yang akan sangat banyak dipakai nanti pada waktu praktek pembongkaran motor starter. Kemudian bahan-bahan yang digunakan kita siapkan saja karbon brush atau arang. Kalau di toko biasanya dijualnya dengan nama arang ya, yang warnanya hitam. Kita persiapkan saja. Kemudian kita siapkan juga amplas halus yang 2000. Kemudian grease atau pelumas untuk melumasi asnya. Kita masuk ke langkah pembongkaran. Di langkah pembongkaran kita bongkar dulu motor starter yang ada di sepeda motor. Ya, kita lepaskan dulu dua baut
ukuran 10. Kemudian lepaskan juga terminal daripada terminal positif, yaitu yang kabel yang berwarna merah, ukurannya tebal atau ukurannya lebih besar dibandingkan kabel-kabel yang lainnya. Setelah dibongkar, kemudian langkah ketiga adalah kita bongkar motor starternya dengan membuka penutup daripada motor starter, yaitu dengan menggunakan kunci ring 6. Dua-duanya kita bongkar. Kemudian kita akan bisa melihat komponen dalamnya. Di sini ada sealing, kemudian front cover, ada lock washer. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita bongkar semuanya nih, dari armaturnya kita lepaskan di dalam motor starter. Nanti bisa kita kelihatan di situ ada apa komponen dalam motor starter. Ada armaturnya, ada komutatornya, kemudian ada karbon brusnya, ada seal ringnya. Nanti bisa dilihat oleh anak-anakku sekaliannya. Bapak harapkan keaktifan kalian untuk praktek, mudah-mudahan bisa menambah ilmunya. Setelah itu, nah di sini kita compare atau kita perbandingkan antara yang ada di manual booknya atau BPR daripada sepeda motornya itu. Nanti kita bandingkan kira-kira sudah benar atau belum. Kemudian langkah ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaannya yang pertama yaitu pemeriksaan segmen komutator dengan menggunakan avometer. Sambungkan antara segmen 1 dengan segmen kedua dengan kabel merah sama hitam. Kemudian nanti ada hasilnya. Standarnya adalah ada kontinuitas. Nah, posisi selektornya ada di ohm. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan komutator dengan poros as armatur. Nah, ini nanti antara segmen komutator dengan poros as armatur dengan menggunakan multitester atau avometer, nanti nilai standarnya adalah dia tidak ada kontinuitas. Kalau ada kontinuitas berarti dia ada konsleting. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan terminal positif dengan karbon brush. Nah, ini juga sama, harus menggunakan avometer, dan ini dia harus posisinya ada kontinuitas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan karbon brush dengan bodi motor. Nah, ini di sini, ini posisinya juga tidak ada kontinuitas. Kalau ada berarti ada yang konslet antara kabel dalamnya. Posisinya tetap di selektor ohm. Kemudian pemeriksaan ketebalan karbon brush dengan menggunakan vernier caliper, dimasukkan ke dalam sini yang posisinya bersentuhan dengan komutator. Nanti dilihat ketebalannya berapa. Nilai standarnya ada yang 3,5, ada yang 4. Itu minimal. Kalau kurang daripada ini mesti ganti. Kemudian tahap terakhir ada perakitan. Nah, di proses perakitan atau langkah perakitan ini dipasang lagi semuanya ya, karbon brushnya, kemudian armaturnya, dan posisinya harus sama-sama harus pas ya. Kemudian yang terakhir, setelah sudah dimasukkan armaturnya, kemudian karbon brushnya, dikencangkan 2 baut yang ini. Penutup. Baik, di kegiatan penutup, setelah membongkar motor starter, maka tuliskan bagian-bagian komponen beserta fungsinya. Ini ada 9 komponen, kemudian ditulis fungsinya. Terima kasih pada pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.